Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, Oke, sebelumnya gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah semoga selalu diberikan kesehatan ya, walaupun kita belajar melalui daring, semoga tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar bersama. Oke, sebelumnya Ibu sudah mengirimkan materi PPT dan modul ya di Classroom, bisa kalian cek. Lalu kalian juga bisa absen di sana karena sudah Ibu kasih akses untuk kalian absen. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan mencoba mengabsen kalian lagi. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada Bu, Oke, mungkin siapa banyak yang Desi? nggak hadir. Oh, mungkin ini ya terkendala sinyal mungkin ya. Iya Bu, Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, kita hari ini akan membahas aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, di sini terdapat tujuan pembelajaran yang pertama untuk mengetahui pengertian kebutuhan manusia, untuk mengetahui apa saja macam-macam kebutuhan manusia, lalu untuk mengetahui apa saja alat pemenuhan kebutuhan. Nah, selanjutnya di sini ada definisi kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia yaitu kebutuhan keinginan manusia terhadap barang atau jasa yang harus dipenuhi, apabila tidak terpenuhi akan berdampak negatif pada kelangsungan hidupnya. Nah, jadi kalau kebutuhan manusia itu harus dipenuhi ya, karena kalau tidak dipenuhi maka akan berdampak negatif bagi kehidupan manusia tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam kebutuhan. Nah, macam-macam kebutuhan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada kebutuhan menurut tingkatnya. Yang pertama terdapat kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan primer di sini kebutuhan yang harus dipenuhi karena kalau tidak dipenuhi itu akan mempengaruhi kelangsungan kehidupan manusia. Contohnya itu seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Nah, selanjutnya terdapat kebutuhan sekunder ataupun kebutuhan tambahan. Nah, jadi kalau kebutuhan tambahan ini terpenuhinya setelah kebutuhan primernya itu terpenuhi begitu ya. Jadi karena ini kebutuhan tambahan, contohnya itu seperti kebutuhan perabot rumah tangga, lemari ataupun radio dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Nah, jadi di sini kebutuhan barang mewah ini dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder itu terpenuhi. Jadi harus ada dua kebutuhan yang harus terpenuhi dulu. Nah, jadi kebutuhan mewah ini hanya orang-orang yang berpendapatan tinggi yang bisa memenuhinya, karena kebutuhan tersier atau mewah ini contohnya itu seperti tas-tas limited edition ataupun mobil-mobil mewah begitu ya. Lalu selanjutnya ada kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani itu sifatnya itu memberi kepuasan pada badan ataupun jasmani kita gitu ya. Contohnya itu seperti kebutuhan akan makanan, obat bagi yang sedang sakit atau minuman dan kesehatan ataupun olahraga. Oke, selanjutnya ada kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani ini yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia kita, jiwa manusia, jiwa orang gitu ya. Contohnya itu seperti kebutuhan rekreasi, menonton TV, baca buku, dan pendidikan gitu. Selanjutnya di sini ada kebutuhan menurut waktu. Nah, kebutuhan menurut waktu ini terdapat kebutuhan sekarang. Nah, jadi kalau kebutuhan sekarang itu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi pada saat dibutuhkan gitu. Pada saat ini contohnya itu makan ketika orang itu sedang lapar, lalu juga ketika orang itu haus maka harus segera minum begitu. Nah, kalau yang kebutuhan masa yang akan datang itu kebutuhan manusia yang pemenuhannya itu ditangguhkan atau bisa direncanakan untuk masa yang akan datang gitu. Contohnya seperti
ketika anak kita ingin berkuliah, maka kita itu bisa menabung sejak anak kita itu dini gitu ya. Jadi orang tua itu bisa menabung jauh-jauh hari untuk menabung untuk pendidikan anak-anaknya gitu. Lalu di sini terdapat kebutuhan subjek. Yang pertama ada kebutuhan individu. Nah, kalau ini tuh kebutuhan yang berlangsung dengan perorangan. Nah, kebutuhan ini dirasakan secara diri pribadi seseorang dan pemenuhannya itu dilakukan secara individu. Contohnya itu seperti kebutuhan makanan, minuman, lalu sepatu, mobil, begitu. Jadi kepuasan individu gitu ya. Lalu yang kedua ada kebutuhan kelompok. Nah, di sini kebutuhan yang dirasakan itu oleh sekelompokan orang secara bersama-sama dan pemenuhannya pun juga dilakukan secara bersama-sama. Contohnya seperti kebutuhan akan sekolah, pasar, dan lapangan. Gitu. Nah, selanjutnya ada alat pemenuhan kebutuhan manusia. Terdapat 4. Yang pertama, menurut kelangkaannya. Nah, menurut kelangkaannya ini ada barang ekonomis, yaitu barang yang terbatas butuh effort lebih untuk mendapatkannya. Jadi, kalau barang ekonomis ini itu harus melakukan butuh effort gitu ya. Jadi contohnya itu seperti air, mineral, dan sepatu. Kalau barang bebas itu jumlahnya banyak, tidak butuh effort lebih. Nah, jadi kalau barang bebas ini jumlahnya itu tidak terbatas, manusia itu tidak perlu susah-susah untuk mencarinya karena jumlahnya itu sangat-sangat banyak gitu. Contohnya seperti sinar matahari dan udara. Lalu ada alat pemenuhan kebutuhan manusia menurut hubungannya dengan barang lain. Contoh yang pertama di sini ada barang substitusi. Nah, kalau barang substitusi itu barang yang saling menggantikan dan kegunaannya itu sama. Contohnya itu seperti nasi bisa digantikan dengan singkong gitu. Nah, contoh lainnya juga seperti gula merah dan gula putih itu bisa digantikan ya. Jadi, kalau gula merah tidak ada bisa digantikan dengan gula putih karena rasanya sama-sama manis begitu. Nah, kalau yang kedua di sini terdapat barang komplementer yaitu saling melengkapi. Jika tidak ada salah satunya maka kurang maksimal. Bisa diambil contoh seperti motor dan bensin. Nah, kalau ada motor namun tidak ada bensin maka percuma karena motor itu tidak bisa digunakan gitu. Karena tidak ada bensinnya. Selanjutnya di sini ada alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan pemenuhannya. Yang pertama ada barang produksi yaitu melalui proses dahulu baru bisa digunakan. Nah, jadi harus melalui tahap proses pembuatannya dulu gitu. Contohnya itu seperti lahan, mesin, dan gedung. Nah, selanjutnya ada barang konsumsi. Nah, di sini barang yang langsung bisa digunakan atau bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya itu seperti buku tulis yang kalian gunakan untuk kalian belajar sehari-hari. Nah, selanjutnya ada kebutuhan menurut proses pembuatannya. Nah, di sini yang pertama ada barang mentah, yaitu kalau barang mentah itu harus diproses dulu atau diproduksi dulu ya baru bisa digunakan. Contohnya itu padi dan kayu gitu. Lalu yang kedua ada barang mentah, barang setengah jadi, yaitu barang yang masih dalam proses produksi. Contohnya itu seperti benang. Nah, jadi benang itu diproses dulu baru bisa dibuat menjadi sepotong baju ataupun kain. Nah, selanjutnya di sini ada barang jadi. Nah, kalau barang jadi ini bisa langsung digunakan. Contohnya itu seperti nasi dan baju yang kalian gunakan saat ini. Oke. Itu tadi materi yang bisa Ibu sampaikan. Jadi di sini Ibu ada sedikit permainan ya, tebak-tebakan gitu. Kalau yang bisa menjawab, kalian berarti sudah paham gitu. Ibu tunjuk saja ya. Jadi di sini ada 2. Tolong Desi Ramawati sebutkan yang mana mana kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Tolong dijawab yang mana? Itu Bu yang gambar orang sedang makan karena Iya. makan adalah salah satu kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Oh iya, bener ya. Bener ya anak-anak. Oke, selanjutnya Ajeng. Ada Ajeng nggak nih?
Ada, Bu. Halo Ajeng, oke. Tolong sebutkan atau tunjukkan yang mana kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan. Yang mana Ajeng? Yang gambar lemari, Bu. Oh Karena iya, setelah kebutuhan primer seperti yang dijelaskan Desi tadi, maka kebutuhan sekunder. oke bagus, bener ya. Oke, selanjutnya untuk sayu, ada sayu kah? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Madina Cahyamukti, ada tidak? Ada, Bu. Oh, ada. Oke. Tolong ya, sebutkan mana barang tersier atau yang mewah. Ayo, yang mana? Yang mobil atau orang makan nih? Yang mobil, Bu. Oh iya, bener ya. Karena barang mewah itu dipenuhi setelah semua yang kita butuhkan, baik tersier dan itu tuh sudah Sekunder. terpenuhi. Oke, bener ya. Ini mobil Lamborghini. Karena orang-orang yang punya Lamborghini itu orang-orang yang banyak uangnya gitu ya. Oke, bener. Nah, jadi kalian sudah paham ya sepertinya untuk materi hari ini. Nah, kalau ada yang ingin bertanya lagi, boleh silahkan. Siapa yang ingin bertanya? Desi, Bu mau tanya. Oke, Desi, boleh. Bu tolong berikan 3 contoh kebutuhan manusia yang biasanya dilakukan di kehidupan sehari-hari. Oke, contohnya itu contoh kebutuhan manusia yang biasanya dilakukan di kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti ketika Aca lapar, maka dia akan makan. Lalu ketika Aca itu haus, maka dia akan minum. Nah, kalau ketika Aca itu sudah mengantuk dan kelelahan, maka Aca itu akan tidur gitu ya. Karena kalau kita lapar dan haus, kalau kita tidak segera makan, maka kita akan bisa sakit gitu. Jadi harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan membacakan kesimpulan. Nah, siapa nih yang mau membaca kesimpulannya? Bisa membantu Ibu. Desi, boleh? Jadi, kesimpulannya, kebutuhan adalah suatu keinginan manusia terhadap suatu barang atau jasa dan menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, akan berdampak negatif pada kelangsungan hidupnya. Macam-macam kebutuhan, yakni ada kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya, kebutuhan menurut sifatnya, kebutuhan menurut waktu, dan kebutuhan menurut subjek. Terdapat berbagai macam alat pemenuhan kebutuhan, antara lain alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya, menurut hubungannya dengan barang lain, dan menurut tujuan penggunaannya dan menurut proses pembuatannya. Oke, terima kasih ya untuk Desi. Lalu di sini Ibu akan mencoba mengevaluasi apa yang kita dapat pada hari ini. Nah, hari ini itu kita sudah kita sudah mengetahui pengertian kebutuhan manusia, lalu kita bisa mengetahui macam-macam kebutuhan manusia, dan kita juga sudah tahu alat pemenuhan kebutuhan manusia, begitu. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Selanjutnya, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu sudah mengirimkan LKPD ataupun tugas individu untuk kalian kerjakan di rumah. Di sana, kalian bisa buka di Google Classroom ya. Kalian sudah bisa mengetahui gimana cara ngerjainnya, kapan dikumpulnya gitu ya. Kalian bisa cek aja langsung di Google Classroom. Oke, selanjutnya, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, bisa dipimpin doa oleh Mas Ayu Nabila. Coba dipimpin doa Ya, oleh Bu. teman-teman kalian. Buat teman-teman, marilah kita menandakan tangan untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke. Oh iya, Ibu lupa. Untuk pembelajaran selanjutnya itu kita akan membahas bab 4 ya, yaitu masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu, Buddha, dan Islam. Oke, sampai ketemu
minggu depan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.